Tidak ada kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan suasana ombak. Ia datang menghempas pelan, lalu pergi, meninggalkan buih dan jeda. Seperti nafas alam yang terus berulang-ulang, tenang, sabar, dan tidak pernah benar-benar berhenti. Di sini, lukisan alam hidup yang nyaris tidak terusik tersimpan seolah menyapa. Garis pantai yang cantik menjadi sebuah surga kecil yang jarang disebutkan dalam peta pariwisata. Di balik keindahannya, jejak tragedi masih tersimpan dalam ingatan. Tahun 2004, tsunami dengan dahsyatnya menerjang tempat ini. Di antara pegunungan hijau dan deburan Samudra Hindia, Calang berdiri tenang, sebuah kota kecil yang menyimpan keindahan dalam kesederhanaan. Calang pernah nyaris hilang dari peta. Pada 26 Desember 2004, tsunami besar menggulung kota kecil di pesisir barat Aceh ini, menyapu rumah, jalan, sekolah, dan tidak terhitung jumlah harapan yang ikut hanyut bersama gelombang. Hari ini, kota Calang berdiri kembali, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih indah. Salah satu kekayaan utama dari Aceh Jaya adalah garis pantai yang membentang sepanjang lebih dari 200 km. Sebuah jalur alami yang menghubungkan Laut Biru Samudra Hindia dengan daratan yang masih hijau dan asri. Garis pantai ini bukan sekadar batas antara daratan dan juga lautan. Bentangan alam ini menyimpan beragam keindahan dari ujung ke ujung. Di sepanjang garis pantai ini tersebar titik-titik lokasi wisata yang belum banyak diketahui orang, masih alami, sepi, dan penuh pesona. Kalau menurut pandangan kami, idealnya itu merupakan yang pertama kita menjaga, yaitu rumusan yang pertama tadi, yang bahwa ketika kita membangun Aceh Jaya ini melalui wisata, kita tetap berpedoman kepada syariat Islam. Sehingga yang layak kita bangun di sini jangan sampai nanti ada masyarakat sebagian tidak menerima. Ya, untuk sementara mungkin biasa-biasa saja pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat kita, karena ada satu kendala juga yang dipandang oleh tokoh-tokoh masyarakat kita bahwa wisata itu tidak bagus untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Jaya karena menyangkut dengan syariat Islam. Pola statement yang lama kita ubah sedikit demi sedikit bahwa wisata ini bukan hanya merusak syariat Islam, tapi dengan wisata ini kita dapat mengembangkan budaya di situ. Mungkin itulah yang ingin kita kembangkan, yang bahwa wisata halal lah, ya, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Semoga kita mengharapkan yang bahwa ke depan dapat diterima oleh semua masyarakat.
Tidak banyak yang tahu bahwa Aceh Jaya tersembunyi sebuah pantai dengan keindahan yang memikat. Tersembunyi di balik bukit, Pantai Luk Gelumpang yang terletak di Kecamatan Setia Bakti menjadi salah satu surga tersembunyi yang belum banyak tersentuh oleh wisatawan. Hamparan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Ombaknya tenang, seolah mengundang siapapun untuk bermain di tepian atau sekedar duduk bersantai di bawah rindangnya pohon cemara. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada keramaian. Yang terdengar hanyalah debur ombak dan hembusan angin laut. Pantai Luk Gelumpang seakan membuat kita terpisah dengan dunia luar. Begitu kita sampai di pantai ini, tidak ada insan yang hadir. Hanya deburan ombak yang berbicara, pelan dan pasti, seperti mantra kuno yang menundurkan resah. Aceh Jaya mungkin jauh dari sorotan, tapi di balik tenangnya, Aceh Jaya menyimpan denyut ekonomi dan semangat hidup yang terus bergulir. Dari dasar lautnya, lobster-lobster ini menari, menjadi alasan bagi setiap nelayan tersenyum bahagia akan sebuah keberkahan yang diberikan Sang Khalik. Para nelayan ini menangkap lobster hanya dengan bermodalkan jaring. Lobster kemudian dijual untuk diekspor keluar Aceh atau untuk dikonsumsi oleh penduduk sekitar. Kabupaten yang membentang dari Lamno hingga Panga ini bukan hanya memiliki keindahan alam, akan tetapi juga menyimpan potensi yang bahari yang siap mendongkrak ekonomi masyarakat. Di pantai ini, para nelayan menangkap apa yang menjadi hak mereka untuk bisa terus menjalani kehidupan. Bagi mereka, laut adalah warisan, dan isinya adalah rezeki yang datang dari kesabaran dan juga kerja keras. Di sebuah sudut warung sederhana, terdapat sebuah bak berisi air jernih dan dingin yang menyerupai laut asalnya. Lobster-lobster segar beristirahat sejenak sebelum ditakdirkan menjadi rasa dalam sepiring mie Aceh. Ada banyak jenis di antara mereka, lobster bambu, mutiara, dan juga batu, serta lobster batik hingga berwarna jingga keemasan. Masing-masing adalah bagian dari simfoni bawah laut yang tidak terlihat, akan tetapi terasa dalam setiap tangkapan, setiap cerita, dan setiap sore yang ditutup dengan senyuman nelayan.
Di sisi lainnya, asap mengepul dari wajan yang panas. Mie Aceh dengan lobster dimasak perlahan dengan tangan yang tahu betul bagaimana meramu laut dan darat menjadi satu rasa. Masyarakat sudah menyadari bahwa dengan ada wisatanya di Aceh Jaya bahwa dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi, seperti kuliner. Jadi dengan adanya wisata ini sehingga peningkatan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Lobster merah mengkilap, dagingnya manis dan lembut, seperti laut sedang baik hati. Ia direbus sebentar, lalu diguyur dalam kuah kari kental yang pedas membelai. Mie dan lobster pun bersatu, bukan sekedar dalam wajan, tetapi juga dalam cerita. Minyak yang kuning tebal dikombinasikan dengan berbagai rempah-rempah yang khas menciptakan sebuah rasa yang menggugah selera. Rasa pedas, gurih, dan juga asin bukan hanya soal bumbu, tetapi tentang tanah, laut, dan manusia yang hidup di antaranya. Mangrove sebagai penahan ombak karena Aceh Jaya merupakan bekas daerah bencana, khususnya bencana tsunami. Di antara lumpur yang dulu digulung gelombang, kini tumbuh akar-akar yang tidak gentar. Mangrove, pohon-pohon yang merayap ke muara, diam tapi kuat. Mereka tidak hanya hidup sebagai tanaman pesisir, akan tetapi juga sebagai penjaga, penyembuh, dan juga pengingat. Ombak datang, tapi tidak lagi menerjang dengan garang, karena mangrove memeluk garis pantai, menahan, bukan melawan. Meski deburan ombak begitu merdu, namun ada kesunyian yang begitu tersimpan di hutan mangrove ini. Namun kesunyian tersebut menyimpan keramaian di dalamnya. Ikan-ikan melintas dengan cepat di sela akar yang sedang mengejar waktu, dan kerang berlindung di air tenang yang teduh oleh daun. Pelestarian untuk hutan mangrove sebagaimana kita lihat ini yang begitu mekar dan indahnya itu dibangun kembali setelah luluh lantak tsunami tahun 2004 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, kita lihat sekarang bahwa hutan mangrove sudah kembali seperti semula yang begitu luas arealnya, yang lebih kurang 300 hektar lebih di kawasan Rigah ini, yang mana untuk sementara mangrove ini menjadi kunjungan wisata yang ada di
kabupaten tetangga ataupun mancanegara ataupun kawan-kawan yang ada di provinsi lainnya. Kita harus selalu menjaga kebersihan di lingkungan ekowisata ini karena mengingat kondisi alam ini yang begitu jaga sempurna, begitu dijaga dengan penuh kenyamanannya agar tidak bermasalah kepada lingkungan dan ekosistem itu sendiri. Mangrove ini tidak hanya sebagai pohon, ia juga merupakan rumah yang tidak pernah terkunci. Tempat anak ikan belajar berenang, tempat burung berarang, dan tempat ketenangan yang menjadi perlindungan. Selain menjadi ekosistem bagi makhluk hidup, hutan mangrove bisa dijadikan sebuah tempat untuk menenangkan sejenak pikiran dari berbagai rutinitas. Meski begitu, wisata mangrove ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang tergesa-gesa. Tempat ini diperuntukkan bagi mereka para pencari ketenangan dengan berbagai suara alam yang disajikan, riak air yang menyentuh akar, dan juga desir angin yang menyapu pelan pipi. Tempat ini tidak hanya sebuah persinggahan bagi satwa, akan tetapi juga sebagai tempat singgah bagi hati yang ingin pulang ke alam, pulang ke sunyi yang menyejukkan. Lebih dari itu, mangrove adalah penyimpan rahasia bumi. Dalam diam, ia menyerap karbon, menahan nafas dunia. Setiap helai daunnya yang hijau menyerap jejak-jejak gelap yang ditinggalkan manusia, memberikan dunia sedikit kelegaan dari udara yang tercemar. Mangrove, meski tidak tampak megah, adalah pahlawan dalam bayang-bayang. Ketika musim berganti, ketika angin laut membawa riak-riak baru, mangrove tetap berdiri tegak. Ia bukan hanya pohon yang tumbuh di pesisir. Ia adalah warisan bumi yang memberi pelajaran tentang keteguhan, tentang kelembutan, dan tentang peran kecil yang besar. Harapan saya yang pertama kepada dinas terkait ataupun SKPK yang bidangi masalah wisata di Aceh Jaya, terus kembangkan, kita berdiskusi terus sama pemangku adat dan tokoh-tokoh agama agar kita bisa diterima di kalangan mereka, sehingga dengan ada wisatanya di Aceh Jaya itu merupakan adalah salah satu jalan untuk membangun Aceh Jaya. Syariat juga tidak kita lupakan, wisata juga kita kembangkan. Garis pantai yang indah ini tidak hanya menyajikan nyanyian dari deburan ombak. Butiran pasirnya yang kemerahan merupakan sebuah serpihan senja yang jatuh dan tertinggal. Aceh Jaya tidak hanya tentang sejarah dan bencana yang pernah melanda. Ia adalah sebuah kepingan surga yang belum banyak tersentuh. Dari pantai panorama, hutan mangrove yang tenang,
Dan dari laut yang memberi lobster hingga mie yang memeluk rasa laut dalam setiap suapannya, Aceh Jaya adalah kisah yang menunggu untuk dijelajahi.